karena terlambat daripada persoalan waktu. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada Al Habib yang sudah meluangkan waktunya untuk kami yang sedang berjuang dan sedang mengembangkan diri dalam ilmu aqliyah, terutama di Mesir. Sebenarnya seminar ini adalah hasil daripada janji saya dengan Habib waktu makan canai di Malaysia. Saya beberapa bulan yang lalu mengunjungi Al Habib di Malaysia, di Gombak, sambil memperkenalkan Ruwaq Melayu dan meminta waktu beliau untuk menyampaikan materi lewat Zoom, dan alhamdulillah hari ini beliau menunaikan janji dari itu. Kemudian Al Habib, sebagaimana yang kita tahu, beliau adalah pakar dalam ilmu aqliyah, terutama dalam ilmu kalam. Tapi yang harus kita ketahui bahwa beliau juga pakar dalam fikih dan usul fikih. Bahkan waktu beliau di Yaman, itu beliau fokusnya di fikih dan usul fikih. Maka dari situ, sekalipun beliau pakar dalam ilmu fikih dan usul fikih, tapi lebih menonjolkan bagian ilmu kalam, itu menandakan bahwa ilmu kalam itu sangat penting di zaman sekarang, terutama di Nusantara. Baik dengan tantangan di dalam ataupun tantangan dari luar Islam. Dan itulah yang sedang dilakukan oleh Habib. Maka sangat baik, alangkah baiknya kita yang mencintai ilmu kalam, ilmu aqliyah, untuk mengetahui bagaimana tantangan-tantangannya di Nusantara dan yang akan disampaikan, diutarakan oleh Al Habib. Sebagaimana yang antum-antum ketahui semua, Al Habib adalah termasuk murid senior dan murid akrab daripada Syekh Said Fudah. Kemudian satu lagi yang ingin saya sampaikan bahwa Ruwaq Kalami insya Allah akan mengadakan setidaknya 2 bulan ataupun sebulan sekali seminar nanti insya Allah setelah ini dengan sahabat Habib Ali juga, yakni Syekh Abdurrahman Al-Mukhairid, dan akan selanjutnya yang akan kita lanjutkan, yang mana untuk pertama sekali kita tafaul ataupun mengambil berkah seminar ini dengan Al Habib. Dan saya terima kasih kepada semua peserta, kawan-kawan, guru, sahabat, ustadz dan ustazah yang sudah menghadiri acara kita ini. Hanya sekian dari saya, biar menyingkatkan waktu. Kita sudah menunggu paparan dari Habib, maka saya serahkan pada moderator kembali. Oke, terima kasih banyak kita ucapkan kepada founder Ruwaq Kalami, Tunku Muhammad Zulfa. Ya, sebelum kita masuk dalam acara inti, saya ingin menyampaikan sedikit bahwa insya Allah paparan materi yang akan disampaikan oleh guru kita Habib ini akan berlangsung selama lebih kurang 60 menit ke depan. Dan nanti setelah Habib setelah guru kita memberikan materinya, kita akan membuka sesi tanya jawab. Nah, jadi selama Habib memberi materi, tolong semua peserta untuk mematikan mikrofonnya. Begitu juga nanti maksudnya sebelum acara ini ditutup nantinya, kita juga akan melakukan foto bersama. Jadi pada saat itu diharapkan kepada teman-teman semua dan para masyaikh semua untuk menyalakan kameranya. Dan sebelum saya mempersilahkan guru kita Habib, saya ingin membacakan sedikit biografi daripada Habib agar kita lebih mengenal beliau. Nama lengkap Habib, Habib Ali Zainal Abidin Muhammad Bakir. Beliau asal Indonesia, tapi sekarang sedang aktif mengajar di Malaysia. Nah, di antara latar belakang pendidikan Habib pernah mondok di pesantren Darut Tauhid dari tahun 2000 sampai tahun 2006. Kemudian setelah mondok di pesantren Darut Tauhid, Habib belajar di Darul Mustafa Yaman dari tahun 2006 sampai tahun 2007. Setelah itu Habib belajar di Ribat Ilmi Asy-Syarif dari tahun 2008 sampai tahun 2013. Kemudian setelah menyelesaikan pelajarannya di Yaman, beliau melanjutkan studinya di Jordan, yaitu di Amder Mustaqbalah Foundation, mulai dari tahun
di Amzar Mustaqballah Foundation. Setelah itu beliau melanjutkan pendidikannya di Ma'arid Foundation tahun 2013 sampai tahun 2014. Itu yang saya sebutkan tadi, pendidikan non formalnya Habib. Adapun pendidikan formalnya itu, beliau pernah belajar di Ahgaf University di Yaman, kemudian di World Islamic Science Education di Yordania, kemudian S3-nya di International Islamic University di Malaysia. Itu latar belakang pendidikannya Habib. Sedangkan pengalaman mengajar Habib, beliau pernah mengajar di Markas Adab Takhasus di Amman, Jordan, tahun 2014 sampai tahun 2017. Juga pernah mengajar di Anzar Mustaqballah Foundation di Amman, Jordan juga. Kemudian pernah juga mengajar di Daud Al-Fatani Foundation di Cheras, Malaysia, yaitu dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Kemudian di Restu Foundation di Shah Alam, Malaysia juga. Kemudian di Islamic and Strategic Studies Institute di Kuala Lumpur. Kemudian di Madrasah Tarbiyah Banat di Negeri Sembilan, Malaysia. Kemudian di Islamic Online Course. Itu saja. Jadi untuk mempersingkatkan waktu, kami persilahkan kepada guru kami, Habib Ali Zainal Abidin Muhammad Bakir. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Suara macam mana, oke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman, Bi. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa bigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Alhamdulillah. Oke. Bismillah. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatannya. Oke. Terima kasih atas kesempatannya di dalam Ruwaq Alim ini. Dan ini pertama kali saya bisa untuk memberikan kuliah umum atau sembang santai lah. Saya tidak ngomong kuliah umum, tapi sembang santai, bincang santai dengan Ruwaq Alami tentang ilmu kalam wa tahaddiyatuhu. Dan saya kenal dengan Ustadz Zulfa ini ya sudah agak lama. Pertama kali saya pun terkejut. Ada ruwaq namanya ruwaq kalami. Biasanya kan yang saya dengar di masjid itu ada ruwaq namanya ruwaq Jawi, ada ruwaq ini. Tapi ini ruwaq kalami. Ruwaq kalami ini sedikit-sedikit pelik dan sedikit-sedikit aneh ya. Karena ilmu kalam di Nusantara ini mempunyai banyak sekali tantangan dan sangat aneh di bi'ah Nusantara ini. Ilmu kalam ini hampir tidak ada, yakni untuk setakat ini wallahu a'lam, ironis saya masih belum pernah menjumpai seorang mutakalim daripada Nusantara selama saya hidup ya. Saya tidak pernah jumpa orang-orang yang menekuni ilmu kalam, yakni baru siapa itu namanya Ustadz Zulfa ini. Kan tetapi ilmu kalam ini mempunyai beberapa hal yang tidak dipunyai oleh ilmu-ilmu yang lain. Yang sekejap lagi akan saya jelaskan. Insyaallah langsung saja karena waktunya tidak panjang dan ini sudah sedikit malam di Malaysia. Tajuk kita atau judul kita pada malam ini adalah ulum akliyah dan tantangannya di Nusantara. Di dalam bahasa Arab mungkin bisa diartikan al-ulum al-akliyah wa tahaddiyatuha fi Nusantara. Biasanya sebelum kita menjelaskan tentang tantangan-tantangannya, alangkah baiknya kita nuhalil, kita menganalisa daripada daripada judul yang ada lafdon. Karena ini saya kira manhajul mutakalimin semacam ini. Manhajul mutakalimin, karena ilmu kalam itu bukan hanya sebuah ilmu. Level pertama di dalam ilmu kalam, Anda berpikir pada masalah ilmu kalam. Maknanya Anda menjadikan ilmu kalam itu adalah objek berpikir Anda. Kemudian level kedua di dalam ilmu kalam adalah at-tafkir bi ilmil kalam. Anda jadikan ilmu kalam itu cara untuk berpikir Anda. Saya kira itu adalah level kedua daripada ilmu kalam agar kita bisa untuk
sama ilmu kalam itu 24 jam. Dan inilah yang dikatakan, yang diajarkan oleh syariat kepada kita, Anda jadikan ilmu kalam itu lifestyle Anda dan cara untuk berpikir Anda. Karena memang ada thariqah tafkir namanya thariqatul mutakalimin, yang mana insya Allah di kesempatan-kesempatan yang lain jika ada kesempatan, mungkin saya bisa untuk menjelaskan beberapa arkan daripada thariqatul tafkiril mutakalimin di dalam semua ilmu, ya. Wallahu a'lam. Jadi dan ada beberapa kata yang mesti kita apa namanya, kita analisa dahulu di dalam muhadharah ini, karena muhadharah ini akan saya bagi menjadi beberapa tajuk. Tajuk yang pertama adalah tentang tahlilul alfat di dalam judul ini, li'anna al-hukum ala syai'i far'un an tasawwurihi. Kemudian yang kedua, saya akan berbicara tentang beberapa taklikot atas definisi ilmu kalam, karena memang ilmu kalam adalah ilmu yang paling penting di dalam ilmu Islami, dan memang saya kira Ruwa Kalami ada untuk mempromot dan menghidupkan kembali ilmu kalam wa manhajul mutakalimin di Nusantara. Kemudian tentang ahamiyatu ilmu kalam, dan yang terakhir adalah tahadiyat, tantangan-tantangan tentang ilmu kalam di dalam Nusantara. Adapun beberapa alfat yang mesti kita tengok dahulu di dalam judulnya, yang pertama adalah kata-kata ulum akliyah, al-ulum akliyah. Saya tengok tadi di dalam apa namanya, di dalam Tarikh Ibnu Khaldun, Muqaddimah dari Tarikh Ibnu Khaldun, dikatakan itu tentang ilmu akli. Ya. Ilmu akli di sini hanya ada 4 saja, hanya 4 saja. Sebelum saya menyebutkan 4 daripada macam ulum akliyah ini, sebenarnya ulum akliyah itu apa sih? Karena Islam dibagi menjadi 2, ulum Islamiyah di dalam Thaqafatul Islam dibagi menjadi 2. Satunya ulumun akliyah wa ulumun akliyah. Apa itu ulumun akliyah? Yang saya pahami daripada ulumun akliyah itu adalah ilmu yang asasnya berdasarkan dalilun akli. Dalilun akli. Kemudian ulumun akliyah adalah ulum yang berasaskan dalilun nakli, yang mana mabadi daripada ulum tersebut dibuktikan kebenarannya melewati dalilun nakli atau ususnya kembali kepada nakal. Berbeda dengan ulumun akliyah yang mana ususnya cukup menggunakan akal untuk membuktikan kebenaran. Yang mana maknanya akal itu maknanya dalil apa namanya? Ada suara itu. Yang mana apa namanya, ulum akliyah, apa namanya, adalil nakli, seperti yang dikatakan oleh apa namanya, seperti dikatakan oleh Al Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitab beliau Arba'in fi Usuluddin, adalil akli huwa makana akliyan bi jami'i muqaddimati. Maknanya setiap yang semua muqaddimahnya sugro dan kubro dan ke atasnya semua itu adalah mu'tamid ilal akal, tidak perlu bantuan Rasul atau yang lainnya, itu namanya adalah dalil akli. Dan ulum akliyah adalah ulum yang yaktamid asasan wa kulliyan, mabadiknya kepada dalilul akli ini. Adapun ulum an-nakliyah, adapun ulumun nakliyah adalah ilmu yang yaktamid ba'du muqaddimatihi atau ususihi ila dalilin nakli. Apa itu dalilun nakli? Dalilun nakli ada 2. Dalil yang semua muqaddimatnya nakliyah dan itu mustahil ada. Tidak ada satu ilmu pun dan tidak ada satu dalil pun yang semuanya itu nakli. Tidak ada semacam itu. Yang ada adalah yang sebagian muqaddimatnya akli dan sebagian muqaddimatnya nakli. Nah, ilmu semacam ini, yakni yang muqaddim apa namanya, yang dalilnya atau mabadiknya murakkab daripada 2 perkara, akli dan nakli, sudah cukup untuk dikatakan dia itu ulum nakliyah. Kemudian ironisnya Ibn Khaldun mengatakan bahwasanya ulum akliyah itu hanya 4. Apa saja itu? Yaitu al-mantik, wa aritmatiki, wal musiki, wa ilmul hayah. 4 perkara ini namanya ulum akliyah. Maknanya kita bisa melihat bahwasanya ilmu kalam sebenarnya tidak termasuk ilmu akli. Kenapa? Karena macam ini. Sebagian daripada mabahis ilmu kalam itu tidak hanya menggunakan akal saja, akan tetapi kita memerlukan nakal untuk membantu akal. Kita lihat di dalam, terutama ini tampak di dalam mabahis akhirah, di dalam ilmu kalam,
yaitu tentang mabahis ghaibiyat. Yang mana ghaibiyat itu tidak bisa kita hanya menggunakan dalil akli saja, tapi mesti ada bantuan daripada nakli. Karena kalau kita berpikir tentang surga, neraka, sirat, semuanya itu tanpa bantuan Rasul, kita hanya bisa melihat untuk mungkin atau tidak. Apakah ada surga? Mungkin atau tidak. Berbeda kalau kita Mu'tazilah, kita bisa membuktikan surga dan neraka tanpa dalilun nakli. Tetapi kita sebagai ahli sunnah, setiap bab yang berkaitan tentang ghaibiyat, kita memerlukan dua dalil. Dalil akli tentang masalah, tentang membuktikan bagaimana perkara ini mungkin atau tidak. Kemudian dalil nakli untuk tarjih salah satu daripada dua kemungkinan tersebut. Disitulah mabahis ghaibiyat yang memerlukan dalilun nakli. Kemudian di dalam mabahis uluhiyah pun kita memerlukan dalil nakli di dalam beberapa permasalahan, yaitu tentang masalah isbatu sifatis sama dan isbatu sifatil qasar. Itu memerlukan dalilun dalilun nakli alal mu'tamad indal asy'ari indaman yuthbitu sifatus sama wal qasar daripada sifatul ma'ani, walaupun kita mempunyai pendapat kuat daripada Imam Asy'ari yang mengatakan as-sama' wal basar sebenarnya bukan sifat yang independen, tapi dia kembali kepada sifatul ilim, dan pendapat ini yang ditarjih oleh Said Moda di dalam banyak sekali kelas dan kitab-kitab beliau. Maknanya ilmu kalam ini sebenarnya bukan ilmu akliyun tahat, bukan, akan tetapi ada beberapa masail, bahkan sepertiga daripada abwabnya ilmu kalam itu yaktamid atau memerlukan nakal. Jadi ilmu kalam itu ilmu murakkab daripada akal wan nakal. Maknanya di dalam beberapa masail Anda memerlukan nakal atau sokongan, dukungan daripada Al-Qur'an wa sunnah. Dan itulah yang saya kira membedakan antara ilmu kalam dan filsafat. Yang mana filsafat tidak memerlukan bantuan daripada Nabi, tidak memerlukan bantuan daripada Al-Qur'an untuk membahas semua masailnya. Tidak perlu filsafat untuk itu. Jadi kalau seumpamanya Nabi mengatakan sesuatu dan perkara itu sama dengan filsafat, maka falasifah akan mengambil pendapat itu bukan karena itu perkataan Nabi, tapi karena itu yuqawihil aql al-mujarrad. Di situ perbedaan antara thariqatul mutakalimin dan thariqatul falasifah. Maka mutakalimin akan dibatasi dengan nakal di dalam perkara tertentu dan akan dibatasi dengan yang namanya maklum minaddin bidorurah, agar tidak bisa keluar daripada al-maklum minaddin bidorurah kalau masih ingin menjadi mutakalim. Kalau sudah ingin lepas daripada mutakalim, maka dia boleh untuk nabrak atau melebihi al-maklum minaddin bidorurah yang dibatasi ilmu kalam dengannya. Maka ilmu kalam lebih sempit dan lebih kompleks daripada ilmu filsafat. Dan ilmu filsafat pembahasannya lebih luas daripada ilmu kalam, akan tetapi adilahnya lebih lemah daripada ilmu kalam. Wallahu a'lam. Inilah makna al-ulum al-aqliyah dan makna al-ulumun an-naqliyah. Kemudian kan al-ulum al-aqliyah wa tahaddiyatuha. At-tahaddiyat jamak daripada kata-kata tahaddi, jamak muannats salim daripada kata-kata tahaddi. Dan wallahu a'lam, yang saya pahami daripada di sini, makna tahaddi itu adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan ilmu kalam. Dengan makna perkara ini akan membuat ilmu kalam ini susah untuk berkembang di Nusantara. Di Nusantara, apapun tusawan perkara itu, perkara yang kembali ke perkara yang wujudi, dakhil pada ilmu kalam tersebut, karena nanti akan saya bagi tantangan ilmu kalam itu menjadi dua, yaitu tantangan daripada internal ilmu kalam dan tantangan daripada eksternal ilmu kalam, yang mana karena dua tantangan ini saya kira ilmu kalam akan sedikit susah untuk sebab kenapa ilmu kalam kok tidak berkembang sampai sekarang di Nusantara. Dan buktinya adalah kita hampir tidak pernah mendengar mutakalimun di Nusantara, tapi falasifat banyak. Mungkin kita sering mendengar Rocky Gerung yang ada di Indonesia sekarang itu, dan beliau terkenal sebagai seorang ahli filsafat, tapi bukan seorang ahli mutakalim, karena beliau tidak terikat dengan al-maklum minaddin bidorurah, berbeda dengan mutakalim yang mesti mengikatkan dirinya dengan al-maklum minaddin bidorurah, karena memang itu adalah mahiyah yang paling penting di dalam hakikatu ilmu kalam. Jangankan di zaman sekarang, zaman dahulu pun saya hampir tidak pernah melihat ada ulama-ulama Nusantara yang pendapatnya di dalam ilmu kalam itu bisa diakui dan bisa bersaing dengan ulama-ulama muasirin
di dalam ilmu kalam yang bisa bersedangan dengan ulama-ulama azhabus syuruh wal mutun al-qawiyah seperti Jurjani, Watif Fazani yang bisa bersaing dengan Hawashi saja kita tidak mempunyai. Tidak ada ulama Nusantara yang bisa bersaing dengan Khoyali, tidak bisa bersaing dengan Al-Kastali atau Jundi atau Isom. Tidak ada yang selevel dengan Asayalakuti, tidak ada. Sedangkan di di negara-negara lain itu banyak, di Turki, di India. Bahkan saya itu selalu mengatakan bahwasanya di India itu banyak sekali ulama-ulama mutakalimin wal muhadditsun bas nahnu ghafiluna ankum. Berbeda dengan Nusantara ini yang mungkin hampir tidak ada. Memang fi'liyan tidak ada. Tidak ada mutakalim dari Nusantara yang pendapatnya bisa disandingkan kekuatannya dengan azhabul hawashi. Fama baluka bi azhabil mutun bil bi azhabis syuruh wal mutun wal muhaqqiqun fi ilmil kalam. Wallahu a'lam. Jahidan. Nusantara, apa sih Nusantara? Kita itu selalu mendengar kata-kata Nusantara. Sekarang ini Nusantara dibuat nama tempatnya IKN yang baru di Kalimantan namanya Nusantara. Akan tetapi Nusantara ini di sini saya akan menggunakan istilah Nusantara dengan maknanya sekumpulan daripada negara yang mana negara-negara ini bisa memahami bahasa Melayu. Bisa memahami bahasa Melayu atau minimal bahasa Indonesia juga bisa, bahasa Melayu juga bisa, karena dua bahasa ini sangat mirip sekali. Karena saya sudah tinggal di Malaysia hampir 6 tahun, dan kalau kita berbicara di Malaysia menggunakan bahasa Indonesia yang baku, mereka paham. Begitu pula kalau mereka berbicara dengan bahasa Malaysia yang baku, kita juga paham. Jadi tidak ada perbedaan yang sangat signifikan antara kedua bahasa ini, dan saya anggap satu saja, yakni maknanya Nusantara adalah kumpulan daripada negara yang menggunakan bahasa Melayu. Apa saja itu? Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan sebagian daripada Thailand, itu Thailand Selatan. Begitu pula sebagian daripada Filipina. Yang saya dengar ada 2 pulau di Filipina itu menggunakan bahasa Melayu. Bahasa Melayu sebagai bahasa resmi mereka, walaupun mereka mempunyai bahasa daerah. Seperti saya orang Jawa mempunyai bahasa daerah Jawa, dan kita mempunyai satu bahasa yang bisa kita gunakan sebagai komunikasi antara semua penduduk Indonesia, yaitu bahasa resmi, bahasa Indonesia. Itulah yang saya makna Nusantara, yakni maknanya majmu'atud dual di Asia al-mutakallim sya'buha bilisanin Malawi wa hiya Indonesia wa Malaysia wa Brunei Darussalam wa Singapura wa juz'un min Thailand wa juz'un min Filipina. Alhamdulillah dulu program-program saya ada beberapa orang daripada Filipina, daripada 2 pulau itu yang mengikuti beberapa program saya. Maka dari sini kita mengetahui bahwasanya sebenarnya ilmu kalam bukan termasuk daripada ulum akliyah. Yang termasuk daripada ulum akliyah itu malah ilmu mantik, karena semua mabadik dan muqaddimat ilmu mantik tidak perlu nabi untuk memberitahu kita bahwasanya mabahis ilmu mantik itu ada. Semua mabahis ilmu mantik itu bisa Anda ketahui dengan akal Anda tanpa bantuan nabi. Daripada semua mabadik tasawur wal tasdik dan mawadul qadaya, semuanya muwajahat sampai muhtalitot, semuanya tidak perlu nabi untuk memberitahu kita tentang adanya mabahis tersebut. Berbeda dengan mabahis ilmu kalam, kita terikat dengan al-ma'lum minaddin bidururah, maknanya semua istimbat kita tidak bisa untuk bertentangan dengan al-ma'lum minaddin bidururah, dan jika ada yang bertentangan, ketahuilah istimbat itu salah sebagai ilmu kalam. Dan disinilah makna daripada mutakalim adalah seseorang yang beristimbat di dalam agama dan tidak keluar daripada al-ma'lum minaddin bidururah. Mereka benar ataupun salah. Maka Mu'tazilah pun mutakalim. Kalau masalah Abu Ali Al-Jubai, Abdul Jabbar Al-Mu'tazili, mereka semua itu mutakalim. Ibn Taimiyah pun mutakalim. Ibn Arabi pun juga mutakalim. Akan tetapi mutakalim lais ala tariqati ahli sunnah. Berbeda dengan Rozi, Tifazani, semua haula mutakalimun, tapi asobu. Adapun Ibn Taimiyah, Ibn Arabi, kemudian Al-Mu'tazili, Abdul Jabbar Al-Mu'tazili, Abu Ali Al-Jubai, semuanya mereka juga mutakalimun, tapi mereka mutakalimun al-mukhtiun. Kenapa dikatakan mutakalimun? Li'annahum istadallu ala sihhatil aqaid, atau ijtihad mereka di dalam akidah-akidah itu walaupun salah tapi tetap di dalam koridor al-ma'lum minaddin bidururah. Karena perbedaan kita
dengan Mu'tazilah dan semuanya itu bukan di dalam koridor al-ma'lum minaddin bidorurah, di dalam usuluddin, tapi tidak di dalam koridor al-ma'lum minaddin bidorurah. Wallahu a'lam. Kemudian akan tetapi walaupun ilmu kalam itu bukan daripada aspek ulum akliyah, akan tetapi saya akan tetap berbicara di dalam muhadharah ini tentang ilmu kalam, karena wallahu a'lam saya kira disitulah letak inti daripada daripada muhadharah ini, daripada kelas ini, yaitu tentang tantangan-tantangan ilmu kalam, bukan ulum akliyah secara umum, tapi ilmu kalam secara ilmu kalam secara khusus. Dan sebelum kita membahas tentang tantangannya, saya akan sedikit mendefinisikan tentang tentang ilmu kalam. Ilmu kalam dengan definisi yang ma'ruf yang sudah selalu kita ketahui, yaitu ilmun yuqtadaru ma'ahu ala isbatil aqaid diniyah bi iradil hujjaj wa daf'i syubhah. Yang mana ada beberapa perkara yang mesti saya taklif daripada definisi ini secara syariat. Ini saya tidak ingin terlampau lama dalam masalah ini, nanti agar tanya jawabnya itu sedikit lama, biar saya juga tak ngantuk. Yang pertama adalah ilmun yuqtadaru ma'ahu. Yang namanya ilm itu di dalam ilmu kalam, di dalam fan usuluddin ya, adalah sesuatu yang terdiri daripada 3 perkara. I'tiqadul jazim, al-mutabiq lil waqi', an-dalil. 3 perkara ini. Dia harus ada jazm, ada sebuah keyakinan yang maknanya tidak bisa untuk tasyakkuk, halan wa ma'alan. Itu namanya apa? Al-jazm. Sekiranya sekarang tidak mungkin untuk berganti, nanti pun jika ada orang meragukan Anda tetap di dalam keyakinan Anda. Jika tidak semacam itu, tidak dikatakan itu adalah jazm. Dan harus jazmnya itu mutabik. Ada mutabaqah lil waqi'. Apa yang Anda yakini sesuai dengan realita. Itu yang namanya Itu yang namanya ilm. Yang terakhir harus i'tiqad dan mutabaqah ini berlandaskan dalil. Akan tetapi qaid yang terakhir itu yaitu an-dalil ini di dalam akidah mungkin tidak diperlukan, dengan makna kalau ada seseorang awam meyakini tentang sifat-sifat 20, sifat-sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala secara benar, dan meyakini secara benar, keyakinannya benar, dan benar-benar sampai level tidak bisa untuk diragukan lagi, halan wa ma'alan, dianggap imannya sah. Dan inilah makna al-imanul muqallid. Maknanya qaid yang ketiga, walaupun tidak terpenuhi, tapi tetap dia itu dianggap sebagai muslim, rahmatan minallah, agar orang yang beriman tanpa dalil, cukup dengan taklid, imannya diterima, akan tetapi ma'al ithm, akan tetapi dia tetap berdosa, karena dia itu tarkun nadhar. Inilah makna daripada ilm. Kemudian kata-kata yuktadaru, makna kata yuktadaru itu bisa dengannya. Kata-kata yuktadar itu, saya tulis di sini adalah yurithul qudrah awil malakah. Maknanya ilmu kalam, kalau Anda belajar, akan membuat pada diri Anda itu ada semacam skill. Yang mana skill itu membuat Anda bisa berpikir dengan cara tertentu, dan bisa untuk melihat sebuah perkara dengan cara tertentu. Karena ilmu kalam, ketika Anda fokus kepada ilmu kalam akan membuat Anda mempunyai level tertentu di dalam berpikir yang berbeda pada kebanyakan orang. Karena ketika Anda mempelajari ilmu kalam, Anda akan membuat pada diri Anda tabi'atun jadidah, yang mana tabi'ah ini bisa membuat Anda berpikir tentang uluhiyah. Karena tafkir kalami itu bukan tafkir juz'i, yang mana banyak orang pada saat ini itu ketika berpikir, mereka menggunakan tafkir juz'i, tidak menggunakan tafkir kulli. Tapi ilmu kalam, karena dia itu berpikir tentang Allah, pasti tafkirnya itu tafkir tafkir juz'i. Tafkir inilah yang menurut saya tidak kalah penting dengan masail ilmu kalam. Karena masail ilmu kalam Anda mengetahuinya agar membuat Anda mempunyai malakah ini. Apa itu malakah tafkir kulli? Dan ini adalah salah satu daripada arkan bagaimana Anda menjadi seorang mutakalim. Ketika tafkir kulli ini ada, malakah tafkir kulli ini ada pada diri Anda, akhirnya Anda menggunakan malakah tafkir kulli ini untuk berpikir di segala funun. Maknanya Anda menggunakan tafkir kalami dalam ilmu nahwu, tafkir kalami dalam ilmu fikih. Saya berkali-kali mengatakan ada fikih ala thariqatil mutakalimin.
yang biasanya Syekh Said Foda itu mengatakan seperti karangan Al-Imam Al-Baydawi Ghayatul Quswa, ada di dalam internet, ada tulis download. Bagaimana Imam Baydawi mengarang kitab kitab fikih tersebut itu ala tariqatul mutakalimin, seperti soal wa jawab yang awalnya kuli kemudian tafri alai kemudian masodik, yakni ka'anna kata kitab kalam tapi mabahisnya semuanya fikih. Begitu pula ketika Anda melihat masail usuliyah dengan tafkir kalami, disitulah hakikatnya usul fikih atau tariqatul mutakalimin. Begitu pula nahwu, begitu pula ilmu-ilmu yang lain bisa Anda pikir menggunakan menggunakan thariqah kalamiyah. Inilah sebenarnya hakikat daripada seorang mutakalim. Yakni maknanya di dalam diri Anda ada malakah kalami. Tidak hanya Anda mengetahui masail kalam saja. Wallahu a'lam. Seorang mutakalim mesti mempunyai malakah tafkir kalami, tidak hanya mengetahui masail-masail ilmu kalam saja. Kemudian ilmun yuqtadaru ma'ahu. Ma'ahu maknanya isyarah ila madzhabil Asy'ari, bahwasanya Anda belajar ilmu kalam itu bukan sebab hakiki untuk Anda mempunyai malakah kalamiyah, tapi malakah kalamiyah diberikan oleh Allah melewati dirosah ilmu kalam. Fa'alakoh antara irosul qudrah kalamiyah dengan dirosah ilmu kalam ilakoh adiyah. Maknanya ketika ada ini, bukan ini sebab daripada yang sebelumnya, karena ini adalah mu'tamad madzhabul Asy'ari, bahwasanya makan bukan sebab, bukan khaliqul kenyang, akan tetapi ketika Anda makan, Allah menciptakan bersama makan kenyang. Wallahu a'lam. Ala isbatil aqaid ini, ala isbat itu membuktikan kepada orang lain. Jadi maknanya ilmu kalam bukan untuk membenarkan akidah, bukan untuk membuat akidah, akan tetapi ilmu kalam untuk membuktikan kebenaran akidah. Membuktikan kepada siapa? Bukan kepada diri kita saja, tapi juga kepada orang lain. Ada betul-betul akidah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menurunkan syariat, Allah menurunkan beberapa akidah yang mesti diyakini. Kemudian akidah-akidah ini dibuktikan kebenarannya melewati ilmu kalam. Yang mana kebenarannya ini tidak mesti melewati pembuktian kebenaran ini, adilah-adilahnya ini tidak mesti melewati Al-Qur'an. Bahkan beberapa masail di dalam ilmu kalam dalilnya tidak boleh menggunakan Al-Qur'an, seperti wujudillah, sifatul ilim, sifatul iradah, tidak boleh menggunakan Al-Qur'an karena adilah-adilah nakliyah itu terbina ala subut beberapa perkara aklian. Fa dalilun nakli ya'tamidu alal akal wala akas bidobetiani. Itulah maknanya marhalatul isbat wa subut, al isbat lil ghair wa subut fi nafsihi. Fa subutul aqaid fi nafsihi min Allah Subhanahu wa taala wa isbatul hadhil aqaid sahihan lil ghair hada minal mutakallimin. Fal mutakallimun yuthbitu sihhatal aqaid. Di sini Anda bisa untuk membedakan ilmu akidah dan ilmu kalam. Ilmu akidah mudah, yakni 4 jam, 5 jam sudah selesai akidah Anda, karena hanya menjelaskan kepada Anda apa saja akidah yang mesti Anda yakini. Akan tetapi ilmu kalam kita lain. Ilmu kalam Anda perlu sekitar 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun untuk mempelajari ilmu kalam. Karena ilmu kalam tidak mempelajari apa itu akidah, bukan. Tapi ilmu kalam membahas tentang dalil kebenaran akidah. Akidahnya dipelajari dalam ilmu lain. Ilmu kalam menjelaskan tentang bagaimana dalil bahwasanya akidah ini benar dengan dalil-dalil yang qat'i. Sawaun qat'inya ini akli atau qat'inya ini nakli. Kemudian di antara cara untuk membuktikan kebenaran akidah juga adalah Anda iradu syubhah. Karena min tamami dalil adalah iradu syubhah yang bisa untuk tarik kepada dalil tersebut. Fasyubhah huwa ma yudhannu kaunuhu sahihan, kaunuha sahihah walaysat sahihah, atau sesuatu yang dikira itu adalah dalil padahal itu bukan bukan dalil. Ketika ada orang itu syubhah di dalam sebuah akidah yang kita yakini, bahwa kita meyakini Allah itu ada atau Rasul itu ada, kemudian datang Sumaniyah wal barohimah yang mengutamakan bahasanya Rasul itu tidak ada, yastahil irsalur Rasul. Ini adalah syubhah terhadap apa yang kita yakini. Ilmu kalam membuktikan kebenaran apa yang kita yakini. Setelah itu, kita baru membatalkan apa yang diyakini oleh kosem kita bahwasanya itu salah. Ini adalah hakikat daripada ilmu kalam yang mempunyai 2 sisi, yaitu membuktikan kebenaran akidah dan membatalkan akidah orang lain.
kecuali Anda membatalkan akidah yang salah, karena belum tentu perkara ini benar, yang lainnya itu salah. Minta mami dalil, meminta mami sehatil akidah, asbit anna aqidataka sahihah, kemudian abdil aqidatal ghair. Di sini yang menurut saya salah satu daripada tantangan ilmu kalam daripada aspek internalnya, yaitu ilmu kalam ini membuat Anda tidak mempunyai kawan. Tidak mempunyai kawan kalau Anda setia dengan ilmu kalam, dengan dua sisinya, yaitu isbatul aqaid. Isbatul aqaid saya kira sangat mudah sekali. Yang susah itu ibtalul ghair. Karena kalau Anda mengatakan, oh Wahabi itu salah, oh Syiah itu salah, oh liberal itu salah, ini sudah membuat Anda tidak mempunyai kawan. Di situ adalah salah satu tantangan-tantangan internal daripada ilmu kalam adalah ibtalus syubah. Ibtalus syubah. Wallahu a'lam. Kemudian ala isbatil aqaid ad-diniyah bi iradil hujjat wa daf'ish syubah. Kemudian ahamiyatu ilmu kalam. Ahamiyatu ilmu kalam. Yang mana? Ahamiyatu ilmu kalam itu bisa ditengok pentingnya ilmu kalam. Ya, kenapa sih kita itu kok mesti belajar ilmu kalam itu? Kita tuh belajar ilmu kalam itu menurut saya apa ya? Sangat penting sekali. Bahkan di dalam segala lini, di dalam segala lini. Karena ilmu kalam, sudah saya katakan, dia itu bukan hanya masail. Dia itu bukan hanya masail, tapi kaifiyatut tafkir, manhajut tafkir, bagaimana cara Anda berpikir. Berpikirlah sebagai mutakalim, karena berpikir sebagai mutakalim adalah berpikir sebagai ulama. Banyak orang-orang sekarang itu belajar 15 tahun, 10 tahun di pondok, pulang-pulang biasa-biasa saja, tidak pandai, karena dia menggunakan cara selain cara kalami di dalam memahami masail. Coba dia menggunakan cara-cara kalami, saya kira apa yang Anda dapatkan dalam 10 tahun itu mungkin bisa dikonvert dalam 2 atau 3 tahun. Maknanya Anda belajar 2 atau 3 tahun, tapi hasil yang Anda dapatkan itu mungkin bisa sampai 10 tahun atau lebih. Karena kuatnya manhajul kalami di dalam kaifiyatut tafkir wa kaifiyatu fahmil masail. Manhajul kalami ini jika tersebar di antara ahli ilmu kalam, jika dia itu tersebar, maka wallahu alam akan menjadi semacam revolusi di dalam dunia pesantren, di dalam dunia pendidikan, daripada manhaj-manhaj yang banyak sekali pesantren pada zaman sekarang lebih iktimat, lebih memfokuskan di dalam masalah nahwu saja. Yakni tafkirnya tafkir nahwi. Ketika ada masalah, dia tengok di alfiyahnya mana, di mutamimahnya mana, di kotrun nadanya mana. Itu adalah tafsir-tafsir nahwi yang selalu mengembalikan semua masalah kepada masail nahwi. Itu bagus, akan tetapi menurut saya tidak sekuat thariqah kalamiyah. Yang mana kalau thariqah kalamiyah itu dipraktekkan di dalam sebuah pondok dan murid-muridnya disuruh fokus di dalam kalamiyah, dalam waktu 3 atau 4 tahun Anda akan melihat anomali di dalam pesantren tersebut, di dalam di dalam santri-santrinya, lulusannya, kok semacam ini, kok sangat pintar sekali. Yang mana saya pernah mengajar orang-orang yang memang ditekankan ilmu kalam di pesantren tersebut. Ketika itu saya mengajar orang-orang Turki yang mayoritas semua daripada mereka itu mempunyai basic mantik sampai syamsiah, mempunyai basic mantik sampai sampai syamsiah, dan kefahaman mereka jauh daripada murid-murid yang saya ajar selama ini. Kenapa? Karena mereka lebih binaun akli daripada binaul lisani atau binaun kolbi, yang mana lil asaf ironisnya pada zaman sekarang kita selalu kita selalu dibilang akhlaknya mana, ilmunya sedikit saja, tapi akhlaknya diperbanyak. Hal semacam ini membuat kita itu malas untuk belajar, malas untuk menuntut ilmu, malas untuk memperbanyak ilmu, karena selalu kita dikatakan ilmu sedikit tapi berkah lebih baik daripada ilmu banyak tapi tidak berkah. Semacam tidak ada ihtimal yang lain daripada dua ihtimal tersebut. Padahal ada lagi ihtimal yang lain, ilmu banyak berkah juga ada ihtimal. Ilmu sedikit tidak berkah pula, itu juga ada ihtimal. Tapi tidak pasti disebutkan ihtimal-ihtimal itu, tetap menyebutkan ilmu sedikit tapi berkah, tapi lebih baik daripada
daripada ilmu banyak tapi tidak berkah. Hal-hal semacam ini yang membuat di antara tantangan-tantangan ilmu kalam dan susahnya mempelajari menyebarkan atau mengajarkan ilmu kalam di Nusantara. Wallahu a'lam. Dan di antara pentingnya ilmu kalam itu daripada aspek dzati ya, daripada aspek ilmu kalam itu sendiri, bahwasanya pentingnya ilmu kalam daripada aspek maudhu'nya, karena maudhu'nya itu bercakap pasal dzatullah subhanahu wa ta'ala, dan ilmu kalam itu adalah aslu jami'il ulum. Sekiranya kalau Anda mempelajari ilmu kalam, maka setiap masail furu'iyah yang Anda pelajari pasti akan langsung Anda kembalikan ke aslin wahid. Kenapa? Li'anna hadza muqtada tafsiril kalami wa huwa tafsirun kulli. Ketika Anda melihat masail-masail furu'iyah, langsung pasti masail-masail furu' ini akan kembali kepada aslun wahid, kepada aslun wahid. Wa hadza huwa makna ilmu usuluddin, ay yaj'al jami'al masail allati taqra'unaha fil fiqh aw fi nahwu sa turji'unaha ila aslin wahid wa huwa makna ilmu usuluddin. Kemudian ilmu kalam akan menjadi beberapa basic terhadap ilmu-ilmu yang lain karena mabadi' ilmu lain akan sudah dibahas di dalam ilmu kalam mufassalatan. Kemudian ilmu-ilmu yang lain akan mengambil apa yang dibahas oleh ilmu kalam musallamah, yakni musallamah. Kemudian adapun kepentingan ilmu kalam di dalam aspek khorijiyah itu tampak daripada hubungan ilmu kalam dengan ilmu-ilmu yang lain. Contohnya adalah hubungan ilmu kalam dengan ilmu usul fikih. Yang mana ilmu usul fikih membahas dalam beberapa definisi usul fikih yang sebenarnya definisi ini masyhur, tapi saya tidak terlampau setuju dengan definisi ini, bahwasanya ilmu usul fikih itu membahas tentang adillah daripada kitab wa sunnah, yakni ketika dia membahas tentang adillah kitab wa sunnah tidak akan mungkin dibahas kecuali sudah dibuktikan tentang wujudillah wa imkan irsalir rusul, dan mabahis wujudillah yang terbina atasnya wujudul Quran wa sifatul kalam itu dibahasnya di dalam ilmu kalam. Begitu pula as-sunnah yang terbina atas imkan irsalir rusul wa wuqu'uh itu juga terbina juga dibahas secara mufassal di dalam ilmu kalam. Setelah dibahas di dalam ilmu kalam, ilmu usul fikih akan mengambilnya secara musallamah. Begitu pula ada beberapa mabahis di dalam ilmu usul fikih yang hakikatnya terbina atas terbina daripada masail kalamiyah, seperti masalah tahsin wa takbih aqliyain, yang mana di dalam usul fikih dibahas secara singkat, akan tetapi akar masalahnya dibahas di dalam ilmu kalam. Bahkan kemarin ketika saya mengajar student senior saya di dalam beberapa kitab yang advance di dalam ilmu kalam, saya menemukan bahwasanya falsafatut tawatur, apa itu mutawatir, dibahas di dalam ilmu kalam. Kemudian muhaddisun membahas mengambil apa yang sudah dibahas oleh mutakalimin tentang masalah tawatur dan dijadikan mabahis untuk masodik mutawatir. Tapi falsafatut tawatur akan dibahas oleh mutakalimin di dalam mabhasun nubuwah. Kemudian ada lagi mabahis tentang al-qata' an tariqil adah wa annal adah laisat hakiman ala anna fi usul fikih madrasah. Dan di dalam usul fikih sendiri ada madrasah yang qawiyah jiddan, yang menurut saya itu adalah hakikat daripada usul fikih, wa yumathiluhu tariqatul kubra di dalam usul fikih, dalam kutubil usuliyah, wa huwa tariqatul mutakallimin. Maknanya ilmu kalam mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan usul fikih. Di sini letak pentingnya ilmu kalam, karena mempunyai hubungan sangat kuat dengan ilmu usul fikih dan ilmu-ilmu yang lain, di antaranya adalah ilmu mantik juga. Ilmu mantik, ilmu kalam mempunyai hubungan dengan ilmu mantik, di antaranya terbina di antaranya adalah tampak atas ikhtira' mabahis muwajjahat di ilmu mantik, yang mana para manatikoh mengatakan bahwasanya di dalam mantiknya Aristo tidak ada mabahis muwajjahah, akan tetapi mabahis muwajjahah dibuat oleh Ibn Sina, salah satu daripada manatikoh Islamiyah. Kemudian ketika kita belajar ilmu mantik, di bab-bab akhir akan menjelaskan tentang hubungan antara muqaddimat wan natijah, yang mana al-mu'tamad muqaddimah wan natijah, Imam Asy'ari mengatakan hubungannya adalah adiyah,
Maknanya inda ilmil muqaddimat indaha. Fa innallaha yakhluqu indaha, apa itu namanya? Indaha an-nata'ij. Ini terbina atas usul ahli sunnah bahwasanya setiap dua perkara yang berbeda ada bersama-sama, bukan salah satunya menciptakan yang lain. Wallahu alam. Seperti kenyang dan makan, bukan makan menciptakan kenyang, tapi Allah menciptakan makan dan Allah lah menciptakan kenyang. Ketika Anda mengetahui muqaddimat, bukan muqaddimat yuwallidun nata'ij atau illatun lin natijah. Akan tetapi ketika Anda mengetahui muqaddimat, Allah menciptakan nata'ij bersamanya. Wallahu alam. Kemudian ada idhofatul mutawatirat, bahwasanya menambahkan mutawatirat daripada mawadul qadaya di dalam mabhasil dururiyat itu adalah min idhofatil manatiqatil islamiyin binaan ala muqtamadil madhabil mutakallimin. Kemudian ilaqatu ilmul kalam wal ilmu lughah diantaranya adalah al-alaqah bainal lafadz wal makna. Ada lafadz, ada makna. Ilaqahnya mutakallimin mengatakan itu adalah wad'iyah. Adalah wad'iyah, bukan taulidah. Kemudian perbedaan antara makna wal misdaq. Karena ada perbedaan antara makna wal misdaq. Bahkan ada beberapa kamus yang hanya menjelaskan satu lafadz, pasti satu makna. Seperti doroba. Doroba mempunyai banyak sekali masodik. Tapi maknanya hanya satu. Selain daripada satu makna ini, semuanya adalah masodik daripada kata-kata doroba. Wa farqun bainal makna wal misdaq, dan itu tidak terjadi kecuali ada ada mutakallimin. Dan di antara kamus yang selalu oleh Syekh Said Foda disuruh kita untuk melihat jika menginginkan mengetahui makna hakiki dari sebuah lafaz tanpa tersilap tentang misdaqnya adalah kamus Miqyasu Maqayisil Lughah. Maqayisil Lughah kalangan Ibnu Faris. Dan yang terakhir daripada ilaqah ilmu kalam bi ilmi lughah, bahwasanya banyak sekali daripada jahabidatul lughawiyin kanu mutakallimin, walaupun bukan ala thariqah ahli sunnah, seperti Jahid itu salah seorang mutakallimun. Begitu pula Khotobi, Abdul Qahir Al-Jurjani, kemudian Syed Syarif Al-Jurjani, Tiftazani, haula min kibaril lughawiyin, tapi juga sebagai mutakallimin, faman hajul kalami yu'athir katsiran di dalam ilmu lughah, bahkan taksimul kalimah ila ismin wa fi'lin wa harfin semuanya terbina atas taksimul mutakallimin lil asya al mawjudah, ya imma zat wa sifat wa nisbah. Fi'il ya dulu ala al-fi'il ya dulu ala sifat, wal wa isim ya dulu ala dzat, wal harf ya dulu ala nisbah. Semuanya itu terbina atas beberapa pendapat mutakallimin bin nadhar ila haqiqatil asya. Dan yang terakhir sekarang saya akan cakap pasal tahadiyat ilmul kalam wa huwa maudu'una di dalam muhadharah ini. Tahadiyat ilmul kalam saya bagi tahadiyat ilmul kalam menjadi dua. Yang pertama adalah tahadiyat ad-dakhiliyah, yang kedua adalah al-kharijiyah. Tahadiyat ad-dakhiliyah yang pertama adalah tadi yang saya sebutkan pertama kali, bahwasanya di antara hakikat ilmu kalam adalah raddu syubhah. Poin ini yang menurut saya menjadikan ilmu kalam ini tidak banyak yang suka. Tidak banyak yang suka, jarang orang menjadi mutakallimin, karena ketika Anda menjadi mutakallimin, minimal setengah orang musuh Anda. Karena yaitu adanya raddu syubhah. Karena kalau Anda nggak menjadi mutakallimin, Anda mesti raddu syubhah. Kalau Anda tidak raddu syubhah, maknanya Anda itu bukan mutakallimin. Yani Anda mengaku diri Anda mutakallim, tapi hakikatnya Anda itu bukan mutakallim. Dan berapa banyak orang itu mengaku dirinya mutakallim. Dan saya banyak berjumpa daripada orang yang mengaku mutakallim. Tapi sampai sekarang saya belum jumpa orang yang benar-benar yuhaqqiq fi manhajiyatil kalam, mempunyai nama tafsirun kalam. Ini yang pertama. Dan raddu syubhah ini daripada juz'un min mahiyati ilmil kalam, bahwa daripada tantangan internal daripada ilmu kalam. Memang ilmu kalam itu ilmu yang keras. Dulu ketika saya di Hadramut itu dikatakan ilmu fikih ini ilmu keras. Ketika dibandingkan dengan ilmu kalam, wah ilmu fikih ini empuk, lunak, tulang lunak, sudah dipresto semuanya itu kan. Tapi kalau Anda mengetahui ilmu kalam di dalam-dalamnya, Anda pasti akan menjadikan tidak punya kawan. Kawan Anda tidak banyak, dan banyak itu pun akan hilang
akan hilang kapanpun, yakni akan hilang kapan saja, akan hilang, karena hakikat daripada ilmu kalam dan hakikat daripada mutakalimin semacam Anda. Ketika Anda menjadi seorang mutakalim, Anda tidak akan bisa diam ketika Anda melihat syubah. Kadangkala yang buat syubah itu saudara Anda, kawan Anda, dan Anda labut untuk rot karena ini wajib syar'an ala mutakalim. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada tantangan internal ilmu kalam, su'ubatu ilmu kalam. Susah ilmu kalam itu. Dibanding dengan ilmu-ilmu yang lain, memang ilmu kalam itu susah. Karena yahtaju ilal tafkir qawi, yahtaju ila fokus. Dan dia tidak semacam ilmu tasawuf yang biasanya tasfiyatul qulub, hatinya itu ringan, seneng, rohah, wujdaniyat. Ilmu kalam tidak ada semacam itu. Ilmu kalam Anda tidak bermain hati sama sekali, tidak bermain hati sama sekali. Dan kadang-kala dalam ilmu kalam itu Anda tidak akan tengok hadis sama sekali, Anda tidak akan tengok tidak akan tengok ayat sama sekali, karena kadang-kala Anda membahas di mabahis yang murni akliyah, walaupun tidak semua pembahasannya itu adalah akliyah. Terus bagaimana ya kita menanggapi tantangan ini di dalam realita? Yang saya pahami, ketika Anda melihat su'ubatu ilmu kalam, Anda mesti membagi ilmu kalam menjadi dua level. Level pertama adalah level asasiyah, yang sekiranya ini mesti diketahui oleh semua orang. Dan untuk thalabatul ilm yang level rendahan mesti mengetahui. Contohnya adalah mungkin kitab Sugro-Sugro, Aqidatul Awam, Syarah Aqidatul Awam, sampai level Sugro-Sugro, bahkan mungkin sampai level Umul Barohin. Itu thalabatul ilm mesti mengetahuinya yang asasiyah. Untuk orang awam, saya kira untuk Aqidatul Awam, beberapa adillah ijmaliyah mesti mengetahuinya. Sampai sini adalah level yang mesti diketahui dan tidak susah. Di atas level itu ya memang susah. Ya, ini level-level kalau Anda sudah mulai cakap atau mempelajari kalamnya Imam Razi, Tifazani, atau ba'du kutubil kitab lil Imam Sanusi seperti Syarah Wusta atau Syarah Kubro, Sanusi, Kutubil Ghazali, itu memang bukan untuk orang biasa. Dan ini bukan hanya dalam ilmu kalam, dalam nahwu pun juga sama. Nahwu mungkin kalau Anda mau mengajar orang awam, cukup sampai jurumiyah saja, di atas itu jangan. Nah, inilah yang diinginkan oleh Imam Ghazali, iljamul awam an ilmi kalam. Maknanya, orang awam tidak boleh mempelajari ilmu kalam level tinggi. Dan ini bukan hanya untuk hanya untuk ilmu kalam, semua ilmu yang level tinggi orang awam tidak boleh mempelajarinya. Orang awam tidak boleh mempelajari Minhajul Thalibin. Orang awam tidak boleh mempelajari Alfiyah. Orang awam tidak boleh untuk mempelajari Mukhtasarul Ma'ani, Syarah Mukhtasarul Ma'ani untuk Tifazani. Tidak boleh, itu bukan levelnya orang awam. Orang awam hanya mempelajari ilmu-ilmu yang fardul ain saja. Ketika kita membedakan antara dua level ini, saya kira su'ubatu ilmu kalam untuk beberapa kelompok akan tanhal. Wallahu alam. Adapun at-tahadiyat al-kharijiyah, saya tengok di sini ada 5. Yang pertama adalah gharabatu mabahisi ilmu kalam. Ilmu kalam ini masih aneh. Di banyak sekali pembahasannya di kuping-kuping orang awam. Jika cakap saya sampai sekarang membahas pasal ru'yatullah, banyak orang-orang itu masih ragu dengan kebenaran apa yang saya jelaskan pasal ru'yatullah. Loh, kok ru'yatullah itu kembali kepada ziyadatul ilm? Kok saya baru dengar? Mabahis ini masih baru masih baru didengar oleh banyak sekali orang awam atau orang di Indonesia atau orang di Nusantara. Dan saya sudah mengajar orang-orang Thailand, orang Indonesia, orang Malaysia, dan rata-rata ilmu kalam, mabahis ilmu kalam masih sangat asing sekali di dalam di dalam bi'ah Nusantara ini. Dan saya pernah mengeluhkan ini kepada Syekh Said Foda, bahwasanya tidak ada orang lain yang bisa ilmu kalam di Nusantara, mungkin hanya saya saja. Dan nasihatnya Syekh Said, yang ini adalah solusi juga untuk poin yang pertama, bahwasanya ulun yabda'u bil jauharil fard. Setiap perkara itu akan dimulai dengan jauhar fard. Dan sekarang Masya Allah, setelah saya mengajar ilmu kalam, saya pun tidak tahu ada yang membuat ruwak kalami. Ini adalah support pertolongan daripada Allah untuk ilmu kalam dan untuk ahli sunnah. Saya melihat
ketika saya di Indonesia kemarin, ternyata ada orang-orang daripada Garut, itu banyak mempelajari video-video saya, banyak mempelajari ilmu kalam. Ini sudah mulai, Johar Farad ini sudah mulai tumbuh berubah menjadi jisim, dan insya Allah nanti akan semakin besar, semakin besar, semakin besar. Saya kira tantangan pertama adalah itu, ada semacam ghorobah, keanehan. Asingnya ilmu kalam di dalam bi'ah Nusantara yang ini bisa terjadi, bisa diobati dengan kita sering-sering memblow up dan mengatakan ilmu kalam di halayak-halayak ramai, di Facebook, di Instagram, agar orang-orang itu tidak asing lagi dengan ilmu kalam seperti sekarang. Yang kedua adalah keyakinan yang buruk, al-i'tiqad salbi fi ilmil kalam. Ilmu kalam itu sudah stereotipnya itu sudah buruk ya, sudah ilmu kalam ini ilmu filsafat, ini ilmu buruk, ini dibenci oleh Nabi. Apalagi dengan Wahabi yang banyak pada saat ini memiliki memiliki medsos-medsos yang kuat, selalu mengatakan ilmu kalam ini buruk, dan mereka memang dari awal memusuhi ilmu kalam karena memang Ibn Taimiyah memusuhi ilmu kalam. Karena dengan adanya ilmu kalam, tajsim tidak akan bisa untuk berkibar. Karena itu dia menjadikan mutakalimin sebagai musuh utamanya. Dan banyak sekali mutakalimin seperti Ghazali, seperti Razi. Imam Ghazali dalam Fiqhul I'tiqad membahas pasal tajsim itu sangat gamblang sekali. Apalagi Imam Razi hanya mengarang asasut takdis untuk mujasimah. Ya. Karena itu Ibn Taimiyah sangat benci sekali dengan mutakalimin, dan sekarang banyak sekali orang-orang yang pengikut Ibn Taimiyah menguasai medsos, akhirnya membuat stigma buruk terhadap ilmu kalam, dan menurut saya cara untuk mengatasinya adalah Anda menjelaskan apa itu hakikat ilmu kalam dan apa hakikat cacian-cacian atau makian-makian, kritikan-kritikan para salafus soleh seperti Imam Syafi'i ketika mengkritik ilmu kalam, bahwasannya yang dikritik bukan ilmu kalam sebagai isbatul ulum al-ilmu alladhi yuthbitul aqaid, tetapi ilmu lain yang diinginkan oleh Imam Syafi'i atau beberapa mutakalim, bukan ilmu kalamnya, tapi mutakalim. Ada beberapa mutakalimun yang buruk, yaitu yang kita kritik, tidak ada masalah. Tapi ilmu kalam secara hakiki adalah asyraful ulum alal itlaq. Yang ketiga adalah sedikitnya mutakalimin di Nusantara. Itu pun juga menurut saya masalah, itu masalah. Yakni hampir tidak ada mutakalimin yang saya temui sekarang ini. Saya banyak bertemu dengan ustadz, saya banyak bertemu dengan ulama-ulama. Sangat jarang sekali seorang mutakalim. Bahkan setakat ini saya tidak menjumpai, walaupun dalil adamul wujudan, adamul ilm, bukan adamul wujudan. Akan tetapi minimal ini menunjukkan betapa sedikitnya mutakalimin, dan itu membuat kita itu males. Tidak ada mutakalimin, tidak ada yang bisa saya ajak ngobrol. Itu pun juga itu pun juga masalah juga di dalam nafsiyah seorang mutakalim. Wallahu a'lam. Tapi tetap bisabr wal mujahadah wal muqabadah untuk tadris ilmu kalam, insya Allah 5, 6 tahun, 10 tahun ke depan Anda akan mendapatkan beberapa orang yang paham ilmu kalam dan mutakalim yang hakiki yang bisa Anda ajak ngobrol. Ada bidu sober saja, bidu sober. Yang keempat adalah jahil bihaqiqati ilmu kalam. Ini yang saya tengok akhir-akhir ini tuh banyak. Ketika orang itu cakap pasal ilmu kalam, apa itu ilmu kalam? Pasti mereka mengatakan ilmu kalam atau ahli sunnah itu maknanya ala wahabi. Pokoknya bukan wahabi. Dan saya selalu mengatakan semacam ini. Apa itu ahli sunnah yang maulidan? Ahli sunnah yang tahlilan, itu salah. Tidak ada semacam itu. Karena definisi ahli sunnah bukan yang selalu membaca tahlil. Definisi ahli sunnah bukan yang selalu maulidan. Dan ketika orang itu belajar tentang ilmu kalam yang kaitannya erat dengan ahli sunnah, yakni mereka hanya erat terhadap wahabi. Sekarang ada beberapa kelompok erat kepada Ibn Arabi, erat kepada wujudiyah, yakni di dalam otak mereka ilmu kalam itu adalah ilmu yang membahas anti-wahabi. Ilmu yang membahas anti-wahdatil wujud. Dan itu menurut saya sangat salah sekali. Itu sangat salah sekali. Ilmu kalam bukan hanya itu, tapi itu adalah juz'un daripada ilmu kalam, bagian daripada ilmu kalam. Bagaimana cara mengatasi ini? Wallahu a'lam. Caranya menurut saya adalah
Anda kena menjelaskan hakikat daripada ilmu kalam miroron wa tikroron. Terus Anda menjelaskan sampai mereka tahu benar-benar hakikat daripada ilmu kalam itu apa. Dan yang ketiga adalah yang kelima, yang terakhir adalah al-bi'ah as-sufiyah di Nusantara. Yang terakhir ya, Anda akan melihat bahwasanya di Nusantara itu banyak orang itu lebih terujil dengan tasawuf daripada ilmu-ilmu yang lain. Yang laku di dalam majelis taklim, di dalam apapun, pasti ilmu hikmah. Saya juga penceramah. Kalau sudah time, waktu, saya memberi ijazah, Masya Allah, semangatnya sangat hebat sekali. Ya. Ketika masalah hikmah, mereka sangat suka sekali. Tapi ketika masalah akidah, ngantuk. Sudah ngantuk. Karena memang bi'ah di Nusantara ini bukan bi'ah kalamiah. Berbeda dengan Turki, berbeda dengan kota-kota yang lain yang lebih fokus terhadap ilmu kalam. Indonesia tidak fokus terhadap ilmu kalam. Mereka lebih fokus terhadap ilmu tasawuf. Karena itu Anda akan melihat thariqah-thariqah ini berkibar di Indonesia. Thariqah-thariqah ini mekar di Indonesia banyak. Ada perkumpulan thariqah, perkumpulan ini ada organisasi thariqah satu Indonesia. Dan macam-macam ya, kan macam-macam. Thariqah ini banyak sekali, tapi Anda tidak akan pernah untuk melihat tentang ilmu kalam. Padahal daripada ormas-ormas yang mengatakan dirinya itu ahli sunnah, Asy'ariyah wal Maturidiyah, sawaun daripada kalangan habaib atau non habaib, Anda tidak akan melihat mutakalimun, tapi Anda akan banyak melihat sufiyun, sebagai guru thariqah. Sekarang lebih elit kalau menurut saya, sudah menjadi guru thariqah ini sudah menjadi beberapa ganti nama menjadi guru spiritual. Biasanya itu untuk para artis atau untuk orang-orang yang elit. Nah, kalau guru thariqah itu yang umum, yang untuk orang-orang elit biasanya mengatasnamakan dirinya itu guru spiritual. Intinya itu fokus di dalam ilmu tasawuf, fokus di dalam ilmu-ilmu yang tasawuf, dan itu saya kira adalah problem juga untuk menyebarkan ilmu kalam, karena mereka melihat ilmu tasawuf sebagai badil, alternatif daripada ilmu kalam, dan ilmu kalam diperlukan lagi karena sudah adanya tasawuf. Karena itu Anda akan banyak melihat tasawuf yang aneh di ilmu kalam, yang mengatasnamakan mempunyai nama ruh lah, bisa meminta membeli nama ruh lah, dan yang macam-macam. Menurut saya itu adalah tasawuf yang aneh dan tidak yang terjadi karena ghaibah ilmu kalam di dalam Nusantara. Mungkin saya bisa tambah lagi yang terakhir, tabiat orang Nusantara ini peaceful, damai, dan tabiat damai ini saya kira tidak sesuai dengan ilmu kalam. Ilmu kalam itu tabiatnya harus sedikit keras karena dia akan berhadapan dengan suatu syubhat tadi itu. Wallahu a'lam. Inilah sedikit yang bisa saya sampaikan di dalam muhadharah ini. Sekarang saya kembalikan lagi kepada pembawa acara ini untuk Rois Jalsah ini agar bisa menerima pertanyaan-pertanyaan yang ada daripada hadirun, dan saya harap pertanyaannya stay di dalam di dalam maudhu. Jangan nanti tiba-tiba tanya Habib mau istri berapa. Nah, itu sudah di luar daripada maudhu. Yakni maudhu tentang tantangan ilmu kalam atau ulum akliyah di dalam Nusantara. Wallahu a'lam. Silakan. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada guru kami Habib. Jadi sebelum saya persilahkan kepada para masyayikh untuk bertanya, saya ingin menyimpulkan sedikit apa yang telah disampaikan oleh Habib tadi. Berarti Habib tadi memulai materi ini dengan mencoba mentahlil alfaz daripada judul seminar kita hari ini. Mulai dari ulum akliyah, kemudian apa itu yang dimaksud dengan tantangan, kemudian apa yang dimaksud dengan Nusantara. Nah, dari situ pembahasannya pun melebar ke pembahasan ilmu kalam. Berarti dimulai dengan definisi ilmu kalam. Apa itu definisi ilmu kalam? Ilmun yaqtadaru ma'ahu ala isbatil aqaid wa iradi syubhah.
Kemudian Habib mulai mentaklid satu persatu daripada definisi tersebut. Ilmuwan maksudnya bagaimana, yaqtadiru maksudnya bagaimana, kemudian kenapa dikaitkan dengan kata ma'ahu. Kemudian setelah itu Habib mulai menyampaikan ahamiyah ilmu kalam. Di antaranya seperti keterkaitan ilmu lain dengan ilmu kalam, baik ilmu usul fiqh, ilmu lughah misalnya, dan lain-lain. Dan yang terakhir, Habib menjelaskan tentang apa saja tantangan ilmu kalam yang ada, apa saja tantangan ilmu kalam khususnya di Nusantara. Di antaranya ada tahadiyah dakhiliyah, yaitu tahadiyah dakhiliyah terdiri daripada dua, yaitu karena ilmu kalam itu mengandung raddu syubhah, ada tolak syubhatnya, sehingga sehingga risiko menjadi seorang mutakalimin itu pasti banyak musuh karena kita harus melawan syubhat itu. Kemudian di antara tahadiyat dakhiliyah ada su'ubah ilmu kalam itu sulit. Tapi tadi Habib telah membagi, ya, maksudnya ada level ilmu kalam yang mudah untuk dipelajari, yaitu seperti kitab-kitab Kifayatul Awam, surah-surah, dan ada juga level ilmu kalam yang sulit dipelajari dan ini tidak boleh dipelajari oleh orang awam. Kemudian selanjutnya ada tahadiyat kharijiyah. Tahadiyat kharijiyah ini di sini ada 5. Di antaranya adalah gharabahnya ilmu kalam, karena ilmu kalam sangat seperti nampak asing di daerah kita. Kemudian ada banyaknya stigma buruk terhadap ilmu kalam. Kemudian ada sedikitnya mutakalimin di Nusantara. Kemudian bi'ahnya Nusantara yang tidak mendukung ilmu kalam itu. Oke, itu saja dari saya. Saya persilahkan kepada para masyayikh untuk bertanya. Jadi untuk awal mula ini kami persilahkan 3 penanya dulu. Nanti jika waktunya mencukupi, kita akan persilahkan 3 penanya yang lain. Silakan kepada para masyayikh, ada yang ingin bertanya? Oh ya, kami persilahkan kepada Buya Pasisia yang ingin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya kepada moderator dan Habib. Tadi bagaimana dengan penyampaian Habib tadi, bahwasanya tentang halangan ilmu kalam masuk ke Indonesia, yaitu dengan karena berkembangnya tasawuf di Indonesia. Tapi sebagaimana yang kami pahami dan kami mendengar maklumat, bahwasanya tasawuf itu tidak bisa dipisahkan dengan ilmu akidah atau ilmu kalam. Dan kami juga melihat beberapa kitab-kitab seperti Kharidah Bahiyah, bahwasanya di awal kitab itu menjelaskan tentang akidah, dan di akhir kitab menjelaskan tentang ilmu tasawuf. Bukankah dengan berkembangnya ilmu tasawuf di Indonesia memudahkan untuk masuknya ilmu kalam di Indonesia? Cukup sekian, terima kasih Habib. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, silakan pada Masyayikh. Satu-satu saja dulu biar saya tidak lupa nanti. Oke. Nanti Silakan. satu saya jawab, satu saya jawab, itu lebih enak ya. Baik. Saya sebenarnya sedikit setuju dengan apa yang Anda katakan secara teori. Ya, ini siapa? Buya siapa ini? Tadi pertanyaannya? Buya Pasisia, Habib. Buya Persia. Pasisia itu Pasisia nama daerah saya, kampung di Padang, Sumatera Barat. Oke, ya nih. Sebenarnya secara teori memang benar. Secara teori bahwasanya tasawuf yang paling ujung, yang paling banyak ibarat piramid, ilmu kalam paling bawah, di atasnya fikih, di atasnya adalah tasawuf. Jadi tasawuf adalah puncak daripada segala ulum akliyah. Itu yang seharusnya terjadi. Dan itu adalah tasawuf, ada qaid, bukan mutlakut tasawuf, tapi tasawuf ahli sunnah, semacam itu. Akan tetapi tasawuf yang saya banyak melihat tersebar, itu bukan tasawufnya ahli sunnah.
kan tapi tasawuf yang terbina atas falsafah. Jadi tasawuf ini terbina atas sebuah akidah apapun itu. Jadi ada tasawuf mujassimah, ada tasawuf syiah, ada tasawuf falsafah. Jadi ada tasawuf falsafi, wa tasawuf ahli sunnah. Nah, rata-rata yang terjadi di Indonesia, tasawufnya ini adalah tasawuf yang bukan ahli sunnah. Dan sudah saya jelaskan beberapa kali, yang mengatakan bahwasanya kita adalah penampakan Allah. Itu bukan tasawuf-tasawuf yang ahli sunnah. Ada lagi tasawufnya itu malah puasanya aneh-aneh, puasa sampai di atas pohon untuk mendapatkan ilmu. Dan rata-rata tasawuf yang sekarang yang terjadi, yang sering saya temui ya, tasawuf itu tasawuf yang aneh-aneh, ya, tasawuf amalan, tasawuf untuk mencari ilmu kanuragan. Itu yang sebenarnya bertentangan dengan ahli sunnah. Kenapa? Karena dia terbina atas mazhab selain ahli sunnah. Berbeda dengan tasawufnya ahli sunnah yang Anda katakan seharusnya tasawuf membantu ahli sunnah. Iya, kalau tasawuf terbina atas ahli sunnah. Masalahnya, dan semoga saya salah, ini. Yang saya lihat di Indonesia, banyak tasawufnya yang tersebar, bukan tasawuf ahli sunnah. Karena itu diperlukan jatman atau apa untuk menfilter mana tasawuf ahli sunnah, mana tasawuf yang bukan ahli sunnah. Dan banyak, saya jumpa beberapa kali, mursyid thariqah itu, ajaran thariqahnya tidak sesuai ahli sunnah, dan dia tidak tahu itu ahli sunnah. Dan biasanya memusuhi ahli sunnah. Secara otomatis, dia akan memusuhi ilmu kalam. Saya pernah masuk satu orang tasawuf itu, thariqah itu, begitu saya masuk rumahnya, depannya gambar anjing. La haula wala quwata illa billah. Yang saya tahu, Ashabut Thariqah itu gambarnya wali, Syekh Fulan, atau lafadznya Syekh Al-Jailani, Syekh Asyadili, ini tak begitu masuk langsung anjing, langsung banyak keris-kerisnya. Nah, ini saya bilang ini mursyid thariqah atau dukun ini. Nah, hal-hal semacam itu yang menurut saya bertentangan dengan ahli sunnah, yakni tasawuf yang tidak sesuai dengan ahli sunnah. Dan ironisnya, semoga saya salah, bahwasanya itulah yang banyak tersebar di Indonesia. Setakat ini yang saya ketahui, karena itu diperlukan organisasi semacam jatman untuk menfilter mana tasawuf ahli sunnah dan mana tasawuf lain ahli sunnah. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Habib atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Taisir iPhone. Ya, kami persilahkan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit Habib, maaf. Setelah saya mendengarkan paparan Habib barusan, yang mana membahas tentang ilmu kalam juga tidak jauh pembahasannya daripada ilmu tauhid. Bahwasanya saya ini dari Aceh, Habib. Kita sekarang di Aceh ada beberapa gerakan yang mana mendaku dirinya itu sebagai pejuang tauhid dan juga tasawuf. Tapi tauhidnya itu bukan tauhid mutakallimin katanya, tauhid irfani. Dan juga tasawufnya bukan tasawuf sunni namun tasawuf falsafi. Itu bagaimana pandangan Habib terhadap tauhid irfani yang didaku ataupun yang diklaim seperti itu? Terima kasih Habib. Dan ahamiahnya. Terima kasih. Wallahu a'lam, yang saya pahami daripada tauhid irfani itu, dan bukan hanya di Aceh, saya kira di Malaysia pun juga ada yang mengatasnamakan sebagai tasawuf falsafi atau tauhid irfani. Saya pribadi, saya merasa itu tidak sesuai dengan ahli sunnah. Yakni yang saya baca, yang saya ketahui, saya lihat beberapa video, saya lihat beberapa ceramah daripada orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai mumathil dan munadir terhadap tasawuf falsafi ini. Maknanya tasawuf falsafi adalah tasawuf yang berbina atas falsafat. Itu namanya tasawuf falsafi. Wa nisbatul falsafi pada tasawuf, nisbatul bina ay tasawuf yang terbina atas ilmu filsafat. Kita mempunyai tasawuf khas namanya tasawuf as-sunni, dan biasanya yang dikatakan tasawuf irfani atau tasawuf falsafi adalah tasawuf yang terbina atas falsafat wahdatul wujud yang biasanya digunakan oleh Ibn Arabi. Yang saya yakini bahwasanya itu bukan ahli sunnah,
nadhariyatul ma'rifah yang seharusnya tidak dipakai oleh ahli sunnah, yaitu ilham, sebagai tolak ukur yang paling tinggi di dalam ma'rifatullah dan melebihi akal itu sendiri. Dan banyak sekali pembahasan-pembahasan titik-titik di dalam tasawuf irfani itu atau falsafi yang memang tidak sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah dalam nadhariyatul ma'rifahnya, di dalam beberapa amaliyahnya. Oh Habib, tapi ini orang baik Habib, tidak ada masalah. Kalau kita cakap, Anda cakap ini sesuai dengan ahli sunnah atau tidak, bukan Anda cakap ini baik atau tidak. Orang baik sesuai dengan ahli sunnah berbeda dengan orang baik yang tidak sesuai dengan ahli sunnah. Dulu orang-orang Mujassimah itu Masya Allah semua. Dulu orang-orang Mu'tazilah itu Masya Allah semua. Ibadahnya Masya Allah, semuanya Masya Allah. Kan tetapi tetap mereka itu Mu'tazilah fusak muftadi'ah. Kita harus meyakini semacam itu dan mereka akan masuk neraka. Walaupun tidak mukhalladuna fiha, tapi tetap akan masuk neraka, dan itulah perbedaan antara ahli sunnah dan selain ahli sunnah. Walaupun sama-sama beriman kepada Allah, kan tetapi sebagai ahli sunnah kita mesti meyakini kita itu yang benar. Begitu pula tasawuf yang terbina atas ahli sunnah semacam itu, bukan tasawuf ahli sunnah, kan tapi tasawuf falsafi, itu namanya tasawuf yang kotor. Dan bil asaf, saya kira itu bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Aceh, mungkin sudah di Jawa itu sudah banyak, cuma mungkin tidak teridentifikasi saja, dan tasawuf yang mengatasnamakan falsafi dan mengatasnamakan irfani biasanya tidak sesuai ahli sunnah, biasanya semacam itu. Wallahu a'lam. Silakan. Dari Masyaikh, masih ada lagi yang ingin bertanya? Kami persilakan Ustaz Zainaba Jambi. Izin bertanya Habib. Monggo. Dari penjelasan yang udah Habib jelaskan, itu saya ingin menanyakan apa standar seseorang itu dikatakan layak jadi seorang mutakallimin, gitu. Biar kita juga bisa memilih, oh ini orang yang benar dalam ini orang yang pas nih dikatakan mutakallimin, atau orang ini belum layak dikatakan mutakallimin. Dan juga pertanyaan kedua, standar waktu yang normal yang dibutuhkan untuk bisa berapa lama gitu waktunya yang dibutuhkan supaya seseorang tersebut bisa menjadi seorang mutakallimin. Baik, syukran. Wallahu a'lam, yang saya lihat bagaimana seseorang itu menjadi seorang mutakallimin, tolak ukurnya itu ya tadi itu ada semacam malakah. Yakni menjadi seorang mutakallim bukan hanya Anda mengetahui masail kalamiyah, itu adalah langkah pertama ya untuk menjadi masail kalamiyah. Kemudian setelah Anda mengetahui masail kalamiyah, Anda jadikan setiap hari masail kalamiyah itu cara Anda untuk berpikir, dengan cara setiap masalah yang Anda temui, Anda kembalikan kepada salah satu daripada qawaid kalamiyah. Itu dengan terus, maka lama-kelamaan Anda akan mempunyai sebuah malakah kalamiyah. Saya analogikan ketika Anda itu mempelajari nyetir. Anda tahu, oh ini kalau mau giginya satu begini, giginya dua begini, ketiga begini, keempat begini, ini rem, ini semuanya Anda mengetahui. Tapi tidak cukup untuk mengetahui semacam itu dikatakan Anda itu bisa nyetir. Tidak bisa. Anda harus terus belajar nyetir sampai Anda itu mempunyai malakah untuk drive, untuk malakah untuk nyetir. Sekiranya kalau Anda berhenti nyetir sampai 1 tahun, 2 tahun, kemudian Anda diberi mobil lagi, Anda bisa untuk langsung nyetir. Itu yang namanya malakah. Ada skill dalam diri Anda. Nah, seorang mutakallim adalah orang yang mempunyai skill di dalam dirinya semacam itu. Loh Habib, skill itu kan tidak tampak. Bagaimana kita mengetahuinya? Ya, Anda mengetahuinya daripada gerak-gerik dia. Apakah tafsirnya dia itu tafsir kuli atau juz'i? Kalau tafsirnya masih juz'i, selalu mengatakan contoh di dalamnya, maknanya orang ini masih belum jadi mutakallim. Mutakallim tidak akan banyak memberi contoh. Wallahu a'lam. Saya tengok banyak orang-orang itu, oh
bercakap masalah ini, tengok ibu saya, tengok ayah saya, tengok saudara saya, tengok kawan saya. Kalau dia masih sering semacam itu bukan mutakalim. Maknanya kalam-kalamnya itu masih juz'i, masih kawan saya, masih ibu saya, masih saudara saya. Tapi kalau kalamnya hanya pasal konsep mujarrad dan biasanya dia tidak kisah memberi contoh atau tidak, maknanya dalam dirinya sudah ada malakah kalamiyah, sudah ada malakah kalamiyah. Saya mungkin hanya bisa untuk memberi Anda tanda-tanda bagaimana orang itu mempunyai malakah kalamiyah. Dan yang kedua adalah perlu waktu berapa yang untuk diperlukan. Berapa ya? Masalahnya itu bukan di dalam ilmu kalamnya, tapi ilmu-ilmu penunjang sebelum ilmu kalam. Untuk mempelajari ilmu kalam, Anda mesti tahu bahasa Arab dulu, Anda mesti tahu nahwu, sorofnya Anda mesti kuat. Kemudian Anda mesti tahu minimal basic fikih, basic usul fikih, basic balaghah. Ketika Anda mengetahui ilmu-ilmu ini, pendukung-pendukung ini, Anda baru mempelajari ilmu kalam dan mantik dan makulat, kemudian filsafat dan usul fikih ala tariqatil mutakalim. Dan saya kira tidak lama. Kalau sudah Anda mengetahui basic-basic ini, kemudian Anda masuk di dalam ulum akliyah atau ilmu kalam wa akhwatuhu, saya pribadi, kalau Anda belajar dengan saya bisa untuk menyelesaikan semua muqarrar kalamiyah, dan mantik, dan filsafat 4 tahun, 5 tahun maksimal. Saya kira semacam itu. 4 tahun cukup waziyadah. Saya pun sendiri mempelajari semua muqarrarnya dalam madrasah Said Qoda 3 tahun setengah. 3 tahun setengah itu pun tidak setiap hari, mungkin 1 minggu 2 kali, 1 minggu 3 kali. Kalau Anda di Indonesia, tidak buat apa-apa, hanya belajar ilmu kalam saja. Dengan saya kira cukup 4 tahun sudah bisa selesai sampai arba'in fi usuluddin, atau bahkan bisa menyelesaikan bisa menyelesaikan tawalik. Wallahu a'lam. Mantiknya bisa sampai syamsiyah, usul fikihnya bisa sampai minimal minhajul usul, dan kalau beruntung mungkin bisa sampai mukhtasar Ibn Hajib. Wallahu a'lam. Ya, ini ilmu kalam tidak semacam ilmu fikih. Dia tidak se ilmu fikih, itu perlu sober. Dulu tuh saya tuh mempelajari ilmu fikih, kitab paling tinggi Minhajut Thalibin saja, saya perlu 3 tahun. Itu pun sudah belajar 1 minggu 7 kali. Yakni setiap hari belajar masih perlu 3 tahun. Yakni ilmu fikih berbeda, itu perlu farog, perlu kesabaran, perlu biaya yang besar, dan macam-macam. Kalau ilmu kalam saya kira tidak perlu aja, perlu otak yang kuat saja. Wallahu a'lam. Terima kasih Habib jawabannya. Apakah masih boleh ada yang bertanya, Habib? Karena mengingat waktu juga sudah. Silakan. Para masyayikh yang lain ada yang ingin bertanya? Ya, kami persilahkan Ustadz Azam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, Bib, ingin bertanya. Ini tentang muqaddimah ilmu kalam aja, tapi agak sedikit dalam lah. Kita tahu kan semuanya bahwasanya wadi ilmu kalam itu kan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sama Imam Maturidi. Tapi yang saya masih belum terjawab itu siapa guru daripada beliau, mereka berdua gitu. Karena ketidaktahuan dan kebimbangan ini tuh juga menjadi serangan para Wahabi gitu kan. Bahkan sobat-sobatnya itu kan bahwa guru beliau itu bahkan dari Mu'tazilah. Nah, ini mohon pencerahannya, Beb. Sudah saya katakan sebenarnya pertanyaan ini tidak ada kena-mengena dengan tajuk kita malam ini, tahadiyatuhu fi Nusantara. Tapi ala kulit saya akan jawab ini. Saya kira tidak ada guru atau guru dalam ilmu kalam. Saya kira guru dalam akidah secara umum tidak perlu.
bahkan tidak boleh. Kenapa? Karena kalau Anda mengetahui akidah, kan aneh ya, kenapa kok guru tidak boleh? Dan saya sering mendengar orang-orang itu, bahkan dari ahli sunnah sendiri, yang mengatasnamakan ahli sunnah, dari ormas-ormas besar dari ahli sunnah mengatakan bahwasanya Imam Asy'ari itu tidak punya sanad ke ahli sunnah, sanadnya malah ke Mu'tazilah. Itu pertanyaan itu statement yang paling aneh yang pernah saya dengar daripada seorang yang mengatasnamakan dirinya min kibari ahli sunnah. Min kibari ahli sunnah daripada ormas besar daripada di Indonesia, daripada ahli sunnah mengatakan statement-statement yang menurut saya menunjukkan ketidaktahuannya tentang hakikat daripada apa itu ulum aqliyah. Sudah saya katakan bahwasanya ulum aqliyah adalah ilmu yang tidak tidak memerlukan nabi, yang tidak memerlukan nabi. Maknanya ketika Anda berpikir dengan diri Anda sendiri, Anda itu sudah bisa memahami ulum-ulum aqliyah. Kemudian di dalam akidah, Anda tidak boleh meyakini akidah karena itu yang dikatakan oleh guru. Oh, contohnya Anda murid saya mengatakan Anda mesti beriman kepada Allah. Kemudian Anda beriman kepada Allah karena saya mengatakan itu dan saya yang menyuruh Anda itu tidak boleh. Karena Anda akan menjadikan Anda beriman kepada saya, bukan beriman kepada Allah. Sedangkan di dalam akidah Anda mesti beriman kepada Allah. Dan perintah Allah di dalam Al-Quran, fanzuru, pikirlah sendiri. Bukan fas'alu, bukan, tapi fanzuru ila malakutis samawati wal ard. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Sudah saya katakan, kata-kata ilim adalah al-i'tiqad, al-jazim, al-mutafiq, an-dalil. Di dalam ilmu kalam, Anda cuma memerlukan dalil. Anda tidak memerlukan guru. Saya kira ini sesuatu yang sangat normal sekali. Yang penting apa yang Anda yakini sesuai dengan realita. Sesuai dengan sesuai dengan realita. Walaupun tidak ada gurunya. Loh, tahu dari mana Habib? Perkara ini sesuai dengan realita kalau tidak daripada guru. Kita lihat ulama-ulama yang lain ketika cek akidahnya Imam Asy'ari dan Imam Maturidi sesuai dengan Islam, sesuai dengan ahli sunnah. Walaupun dia tidak mempunyai guru yang hakiki ketika beliau itu menjadi ahli sunnah. Saya kira itu tidak diperlukan. Bahkan kalau Imam Asy'ari masuk ahli sunnah karena gurunya, saya bisa katakan mungkin kita bisa meragukan kepintaran dan kepandaian Imam Asy'ari. Karena di dalam ilmu kalam Anda hanya memerlukan dalil tentang kebenaran akidah Anda. Walaupun dalil itu tidak Anda dapatkan daripada guru. Saya kira semacam itu. Imam Abu Mansur pun, saya tidak tahu gurunya beliau siapa, akan tetapi dikatakan beliau itu mengambil akidahnya daripada kitabnya Imam Abu Hanifah, yaitu Al-Fiqhul Akbar. Walaupun tidak ada gurunya, beliau istinbat langsung, dan ternyata istinbatnya itu benar. Tidak ada masalah, itu sudah menjadi mutakalim. Dan ini sangat penting sekali. Anda mempunyai guru pun, ternyata itu salah, guru Anda tidak menyelamatkan Anda daripada kesalahan. Bahkan ada sebuah thariqah yang dikritik oleh Imam Ghazali dalam kitab beliau Al-Qisasul Mustaqim, yang selalu bertanya dan mengatakan sesuatu itu benar melewati gurunya. Kalau gurunya tidak cakap benar, makna ini tidak benar. Itu adalah thariqah taklimiyah yang dipakai biasanya oleh Syiah, yang oleh Imam Ghazali dikritik di dalam Qisasul Mustaqim dan di dalam Fadhaih Fatimiyah. Itulah yang saya pahami daripada kenapa kok tidak ada gurunya Imam Asy'ari. Karena memang ilmu kalam, kalau Anda mempunyai basic yang benar, saya kira tidak perlu guru. Ilmu kalam loh ya, khusus untuk ilmu kalam. Kenapa? Karena itu sudah bisa masuk untuk kategori ulum aqliyah di fi katsirin min mabahith. Begitu pula ilmu mantik pun tidak perlu guru. Syekh Bilal hanya mempelajari basic mantik saja. Saya kira beliau mengatakan saya belajar mantik hanya Sulamun Nurul saja. Kemudian beliau sekarang mengajar Syamsiyah ke semua murid-murid Syekh Said. Ketika ada muridnya Syekh Said mau baca Syamsiyah semuanya kepada Syekh Bilal. Walaupun Syekh Bilal tidak pernah mempelajari Syamsiyah kepada guru. Bahkan kalau Anda tidak mengajar kitab
kecuali Anda sudah membacanya dengan guru, saya kira itu cara pandang, bukan cara pandang mutakalimin. Wallahu a'lam. Mutakalimin adalah Anda mengetahui kebenaran, andalil, dan itulah yang disuruh oleh Allah di dalam Al-Quran, fanduru, fa'lam, dan banyak sekali ayat-ayat wa fi anfusikum ayatun lil mukminin. Apa namanya? Wa fil ardi ayatun lil mukminin lil apa? Wa fil ardi ayatun lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Yani apakah kamu tidak lihat? Apakah kamu tidak pikir? Bukan apakah kamu tidak tanya kepada gurumu? Guru mempunyai faedah yang sangat besar sekali, yaitu tafsirut tauhid. Tapi bukan maknanya kalau Anda tidak mempunyai guru, Anda itu salah. Biasanya orang yang hanya belajar otodidak banyak salahnya. Tapi itu tidak mutorid, terutama di dalam case ulum akliyah. Wallahu a'lam. Terima kasih Habib. Kami beri kesempatan untuk penanya terakhir. Silahkan Ustadz Dafa. Assalamualaikum Habib. Izin bertanya. Ya Habib, menurut pandangan antum, sebagai orang yang telah lama bergelut di bidang ini dan sudah terjun langsung ke lapangan dalam marot syubhat, apakah pemahaman tahsin dan takbih akliyain ini menjamur dalam pemikiran cendekiawan khosotan dan umat muslim secara amah? Barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Pertama, saya tidak lama dalam ilmu kalam. Jadi ini mubalaghah dan saya anggap husnudon daripada Ustadz Dafa ya. Saya tidak lama. Saya mungkin baru ilmu kalam ini saya mulai bersentuhan dengan ilmu kalam kira-kira 10 tahun yang lalu ya. Jadi tidak lama ya. Ini mulai saya 2013 saya ke Jordan, mulai saya bersentuhan dengan ilmu kalam dan saya mulai mengajar ilmu kalam kira-kira sekitar 6 tahun atau 5 tahun yang lalu karena saya mulai mengajar ilmu kalam. Kemudian pertanyaannya, apakah ini menjamur? Saya kira menjamur maknanya banyak, iya. Yakni banyak orang-orang itu selalu merasa bahwasanya ketika perkara ini baik, maknanya itu adalah perintah Allah. Ketika perkara itu baik, Anda mendapat pahala. Ya ini jika dimaksud dengan tahsin wa takbih akliyah itu iya banyak. Karena filsafat sekarang itu, ini kan perkara yang baik. Masa Islam tidak menyuruh perkara yang baik? Lah, hal-hal semacam itu yang saya kira perlu dibenarkan. Karena di dalam Islam perkara yang baik itu adalah perkara yang mendapat pahala. Bukan karena ini baik mendapat pahala, bukan, sebaliknya. Karena ini mendapat pahala, maknanya itu adalah perkara yang baik. Di dalam Islam tidak ada masalah kalau Allah Subhanahu wa taala mau membuat bohong itu mendapat pahala dan jujur mendapat dosa, itu akan terjadi. Dan jadilah bohong itu baik, mendapat pahala itu buruk karena mendapat pahala karena berbohong itu mendapat pahala, jujur itu mendapat dosa. Di situ tolak ukur baik dan buruk adalah mendapat pahala atau mendapat dosa. Dan apa yang mendapat pahala dan apa yang mendapat dosa terpulang kepada Allah. Berbeda dengan tahsin wa takbih akliyah yang mana baik dan buruk sudah ada dahulu sebelum Allah menurunkan syariat, dan syariat kena sesuai dengan baik dan buruk. Dan ini wallahu a'lam, walaupun tidak jelas, tapi saya banyak menemui orang-orang berpahaman semacam itu. Ini ketika mereka cakap bahwasanya, saya mau cakap pasal politik, tapi takut nanti saya. Ini ada beberapa sistem politik dianggap bagus karena sudah ada di negara satu negara yang dia diami, mungkin di negara Konoha menggunakan sebuah sistem, dan negara sistem itu sudah mengakar dan dianggap baik. Kemudian mulai orang-orang ingin mengislamkan sistem itu dengan makna sistem ini adalah sistem yang baik. Dan setiap sistem yang baik pasti diberi pahala oleh Allah. Itu yang saya kira adalah tahsin wa takbih akliyah. Karena di dalam Islam, bukan karena itu baik mendapat pahala, salah. Sistemnya kebalikannya. Itu mendapat pahala, karena itu mendapat pahala itu baik. Nah, tahu dari mana ini mendapat pahala? Anda mesti rujuk kepada kitab wa sunnah. Anda mesti rujuk kepada Allah dan Rasulnya. Ketika Allah dan Rasulnya mengatakan ini baik, ketahuilah bahwasanya perkara ini mendapat pahala. Akan tetapi kalau Anda merasa ini baik, itu menurut saya tidak fair. Tidak fair karena Anda ini manusia, pasti ada kepentingan. Karena ketika Anda melihat perkara ini baik, menurut Anda, bukan menurut syariat, akhirnya Anda mengatakan perkara ini baik.
dan baik mendapat pahala. Berapa banyak orang-orang itu mengatakan LGBT itu baik. Saya pernah melihat sebuah acara menikah incest. Adik menikahi kakaknya, baik. Ketika berdebat dengan seorang mufti, muftinya mengatakan baik dan buruk itu bukan Anda yang menentukan. Anda mesti mengikuti syariat. Ketika syariat mengatakan ini mendapat pahala, maknanya itu baik. Ketika syariat mengatakan ini tidak mendapat pahala, maknanya itu apa namanya? Buruk. Bukan sebaliknya. Dan lil asaf ya, karena di negara Indonesia secara umum ya, banyak terpengaruh dengan hal-hal semacam ini yang mengatakan perkara ini baik. Ya karena itu ilmu kalam tidak tersebar, mereka lebih banyak menggunakan hati. Oh, hati ini kan baik. Bukan maknanya perkara ini baik, ini mendapat pahala. Itu menurut saya cara pikir yang salah. Karena Anda sebagai manusia itu banyak banyak terganggu, banyak terdogma-dogma yang ada di sekarang ini di media sosial mengatakan bahwasanya perkara ini baik. Nanti bisa jadi Homer itu baik, LGBT itu baik, akhirnya mendapat pahala. Saya kira di sinilah titik perbedaan yang hakiki antara tahsin wa takbih dan tahsin wa takbih akliyen wa syar'iyyan. Wah, yang filasaf memang betul ya, yang menurut saya tahsin wa takbih akliyen akan menjangkau. Dan inilah pentingnya ilmu kalam. Lu Habib Mu'tazilah kan sudah habis. Memang Mu'tazilah sebagai kelompok sudah habis. Akan tetapi tafkirnya mereka akan tetap hidup sampai hari kiamat selama manusia itu hidup. Karena masalah akidah, masalah ilmu kalam bukan masalah sejarah, tapi masalah manusia. Akan tetap ada iskalnya Mu'tazilah, akan tetap ada iskalnya Ibn Arabi, akan tetap ada iskalnya Ibn Taimiyah. Walaupun mereka sudah mati, walaupun madhab Mujassimah sudah pupus, sudah punah, tapi pikiran mereka akan terus hidup selama manusia itu hidup, karena masalah ini masalatun insaniyah, walaysa masalatun tarikhiyah. Karena itu ilmu kalam pada saat ini adalah saat yang paling relevan. Ilmu kalam itu nampak karena banyaknya gelombang-gelombang murtad. Saya Said akhir-akhir ini selalu diundang tentang maujatul ilhad, gelombang ateisme, gelombang keluaran daripada agama. Dan Anda akan melihat mungkin di Indonesia sudah mulai beberapa itu orang banyak Islam KTP, atau mungkin bahkan di KTP-nya pun sudah bukan Islam lagi. Kenapa? Ya ilhad ini. Dan sebabnya adalah ghaibatul kalam daripada sahah. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak kepada Habib. Juga kami mohon maaf kepada teman-teman lain yang tidak punya kesempatan untuk bertanya. Mungkin kita akan bertemu di seminar selanjutnya. Sebelum kita tutup acara pada hari ini, kami mohon sedikiranya Habib untuk berdoa sejenak agar acara kita lebih berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Ya Rabbana la nusihana anta kama nita ala nafsik falakal hamdu hatta tarda. Walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarital arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma inna nastahdiuka Allahumma inna nas'aluka adiyadana wa anfusana wa ahlana wa amwalana wa kulla syai'in a'taytana. Allahumma ja'alna wa yafikana bika wa amanika wa yadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid badibatin wa di hasadin wa misyari kulli di syarrinaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyati wa salamah bit taqwa wal istiqamah wa idna min mujibatin nadama innaka sam'ud du'a. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa auladina masyikhina wa ikhwana fid din wa liman ahabbana fik wa liman ahsana ilaina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala abdika rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ala hadihi wa ala kulli niyatin salihah jami'ah syamilah di dunya wal akhirah. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa iyyaka nasta'in. Amin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Habib atas penyampaiannya yang luar biasa dan paparannya yang sangat bermanfaat bagi kami. Terima kasih banyak Habib. Kami juga mohon doa dari Habib agar
kami bisa menjadi generasi yang baik untuk umat Islam ke depan, terutama dalam melawan syubhat-syubhat dan tantangan Islam yang semakin gencar ke depan. Oke, para masyayikh, kami mohon untuk menghidupkan kamera sebentar agar kita bisa ambil foto. Ya, kepada tim dokumentasi untuk mengambil foto. Tim dokumentasi sudah ya? Ini belum. Saya yang screenshot ya. Nanti saya share di grup. Tamam, Ya. tamam. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Munawar bikum ya Sayyidil Habib. Alhamdulillah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Habib, juga terima kasih kepada para masyayikh, para peserta yang telah ikut hadir dalam seminar hari ini. Saya selaku moderator mengundurkan diri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan ya. Insya Allah. Saya undur diri dulu. Assalamualaikum Terima kasih, Habib. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih Habib. Waalaikumsalam. Oke.